Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Masih, Bu. Nah, ibu-ibu, kita akan lanjutkan di sesi 6, cermat meminjam dan menabung. Langkah kelima, memilih cara dan tempat menabung. Nah, ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan materinya, kita yel-yel dulu ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ketika saya bilang duit tidak cukup, ya ditabung dong. Gitu ya, ibu-ibu ya. Duit tidak cukup, Ya, ditabung dong. sekali lagi. Duit tidak cukup, Ya, ditabung dong. ya. Kita lanjut ya, Bu. Menabung dengan rutin bisa disesuaikan dengan pola pendapatan kita, asalkan disisihkan setiap kali ada pendapatan. Nah, wajib hukumnya disisihkan ibu-ibu setiap kali ada pendapatan. Nah, di sini ibunya ada yang sudah menabung? Saya, Bu. Iya, ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda. Iya, Ibu Dinda. Biasanya menabung di mana, Ibu? Di rumah, Bu. Nah, terima kasih Bu Dinda. Ibu-ibu yang lain ada yang menabung, Ibu? Saya, Bu. Iya, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Nisa. Iya, Ibu Nisa biasanya menabung di mana, Ibu? Di rumah, Bu. Di rumah juga ya, Bu ya. Ibu-ibu yang lain ada yang menabung juga, Bu? Saya, Bu. Iya, Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Dewi. Iya, Ibu Dewi biasa menabung di mana, Ibu? Di bank, Bu. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Nah, ibu-ibu sekalian, kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat menabung agar bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya Bu ya. Nah, kemudian kita akan mendiskusikan tempat menabung serta melihat kekurangan dan kelebihannya. Ibu-ibu sekalian lihat ya, di sini ya Bu, kita akan berdiskusi tempat menabung dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, ibu-ibu, yang dimulai dari tempat menabung, Bu. Adapun tempat menabung yang pertama ibu-ibu di mana? Di rumah. Iya, di rumah atau di celengan. Yang kedua di mana, Ibu? Di sekolah anak. Iya, yang ketiga Di arisan. ya, kemudian yang empat di mana, Bu? Kelompok simpan Pinjam. Nah, kemudian di mana, Ibu? Di koperasi. Yang terakhir di mana, Ibu-ibu? Di bank pasar. Ya, inilah tadi, Bu, tempat-tempat menabung ya, Bu. Kemudian kita lihat, Bu, bagaimana lokasinya mudah dijangkau apa tidak? Jika kita menabung di rumah, lokasinya mudah dijangkau ibu-ibu? Mudah, Bu. Kemudian bagaimana lokasinya jika kita menabung di sekolah anak? Apakah mudah dijangkau ibu-ibu? Mudah, Bu. Kemudian kita lihat juga lokasinya jika menabung di arisan. Apakah mudah dijangkau ibu-ibu? Mudah, Bu. Kemudian kita lihat lagi lokasinya jika menabung di kelompok simpan pinjam. Apakah mudah dijangkau ibu-ibu? Mudah, Bu. Kemudian kita lihat lagi lokasinya jika menabung di koperasi. Apakah mudah dijangkau ibu-ibu? Mudah, Bu. Nah, yang terakhir kita lihat lokasinya di bank pasar. Apakah mudah dijangkau ibu-ibu? Tidak, Bu. Kenapa tidak mudah dijangkau, Bu? Karena umumnya bank berada di tingkat kecamatan. Ya, terima kasih Ibu. Setelah itu kita lihat setorannya harus rutin apa tidak. Jika kita menabung di rumah, apakah setorannya harus rutin ibu-ibu? Tidak, Bu. Nah, kemudian setorannya harus rutin apa tidak, Bu? Jika kita menabung di sekolah anak? Tidak, Bu. Kemudian kita lihat lagi, setorannya harus rutin
rutin tidak ibu-ibu jika kita menabung di arisan? Iya, Bu. Kemudian kita lihat lagi, apakah setorannya harus rutin jika kita menabung di kelompok simpan pinjam? Tidak, Bu. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana setorannya harus rutin apakah tidak jika kita menabung di koperasi? Iya, Bu. Nah, yang terakhir kita lihat setorannya harus rutin apa tidak Bu jika menabung di bank pasar? Tidak, Bu. Setelah itu kita lihat juga apakah bisa diambil sewaktu-waktu. Jika kita menabung di rumah, bisakah diambil sewaktu-waktu ibu-ibu? Bisa, Bu. Nah, jika kita menabung di sekolah anak, apakah bisa diambil sewaktu-waktu ibu-ibu? Tidak, Bu. Nah, jika kita menabung di arisan, bisakah diambil sewaktu-waktu ibu-ibu? Tidak, Bu. Nah, kemudian apakah bisa diambil sewaktu-waktu jika kita menabung di kelompok simpan pinjam? Bisa, Bu. Kemudian apakah bisa diambil sewaktu-waktu jika kita menabung di koperasi ibu-ibu? Bisa, Bu. Nah, kemudian bisakah diambil sewaktu-waktu jika kita menabung di bank pasar ibu-ibu? Bisa, Bu. Nah, setelah itu kita lihat juga ada biaya administrasinya atau tidak. Jika kita menabung di rumah ada biaya administrasinya atau tidak, Bu? Tidak, Bu. Nah, ada biaya administrasinya atau tidak, Bu, jika kita menabung di sekolah anak? Tidak, Bu. Nah, ada biaya administrasinya tidak, Bu, jika kita menabung di arisan? Iya, Bu. Nah, ada biaya administrasinya atau tidak, Bu, jika kita menabung di kelompok simpan pinjam? Iya, Bu. Kemudian, ada biaya administrasinya atau tidak jika kita menabung di koperasi? Iya, Bu. Kemudian kita lihat lagi, ada biaya administrasinya atau tidak jika kita menabung di bank pasar? Iya, Bu. Nah, setelah itu kita lihat mendapatkan suku bunga enggak? Nah, mendapat bunga atau tidak jika kita menabung di rumah? Tidak, Bu. Kemudian mendapatkan bunga atau tidak jika kita menabung di sekolah anak? Tidak, Bu. Kemudian mendapatkan bunga atau tidak jika kita menabung di arisan? Tidak, Bu. Kemudian mendapatkan bunga atau tidak jika kita menabung di kelompok simpan pinjam? Tidak, Bu. Kemudian apakah kita mendapatkan bunga jika kita menabung di koperasi? Iya, Bu. Kemudian apakah kita mendapatkan bunga jika kita menabung di bank pasar? Iya, Bu. Nah, yang terakhir yang harus kita lihat, adakah resiko dicuri atau tidak ya ibu-ibu ya? Ada resiko dicuri atau tidak jika kita menabung di rumah? Ada, Bu. Iya, biasanya itu Bu, maling mau datang tanpa diundang ya Bu ya. Jadi beresiko. Kemudian kita lihat ada resiko dicuri atau tidak jika kita menabung di sekolah anak? Tidak, Bu. Kenapa ibu-ibu? Karena umumnya disimpan oleh pihak guru atau pihak sekolah. Iya, terima kasih ibu-ibu. Kemudian ada resiko dicuri atau tidak jika kita menabung di arisan? Ada, Bu. Kemudian ada resiko dicuri atau tidak jika kita menabung di kelompok simpan pinjam? Ada, Bu. Iya Bu, biasanya pengurusnya itu suka melarikan uang ya Bu kalau udah kepepet ya Bu ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, kita lihat lagi, ada resiko dicuri atau tidak jika kita menabung di koperasi? Tidak, Bu. Nah, kemudian ada resiko dicuri atau tidak jika kita menabung di bank pasar? Tidak, Bu. Nah, itu ya tadi ya ibu-ibu, diskusi kita tempat menabung serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi kesimpulannya, kita perlu memilih tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan kita dapat tercapai. Ya ibu-ibu ya. Sampai di sini mengerti Bu? Mengerti, Bu. Nah, kita lanjut lagi ya Bu. Jadi ada beberapa tempat menabung yang memiliki persyaratan dan ketentuan. Seperti jika kita menabung di bank pasar dan koperasi, ada persyaratan dan ketentuannya.
Kita lihat di brosurnya ya ibu-ibu ya. Brosur halaman 9 ibu-ibu. Nah, di sini saya akan membacakan cara membuka tabungan di bank. Yang pertama, menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM. Yang kedua, mengisi formulir yang disediakan bank. Yang ketiga, membayar setoran awal minimal. Ya ibu-ibu, jadi itu cara membuka tabungan di bank. Kemudian kita lihat cara membuka tabungan di koperasi. Yang pertama, menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM. Yang kedua, mengisi formulir keanggotaan. Yang ketiga, membayar simpanan pokok. Biasanya itu sekali saja ya ibu-ibu ya. Sampai di sini semua mengerti ibu-ibu? Mengerti, Bu. Ya, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pendamping PKH yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.